selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris. Pengisi suara, Momo. Bab 23. Langsung saja yuk kita dengarkan. Cekidot. Sudah 2 malam Asar menginap di kosan Yuki. Rasanya capek dan juga mengantuk. Setiap malam Zuki tidak bisa tidur nyenyak karena merasa tidak nyaman dengan keberadaannya. Bukan apa-apa, berada di dalam radius yang sangat dekat membuat Zuki kadang mati gaya dan bahkan tidak bisa seleluasa bergerak karena ranjang kamar yang pas-pasan. Memaksa mereka tidur saling merapat dan itu membuat Zuki tidak tenang 2 malam ini. Ki, panggil Asar yang kini tengah menikmati sarapan bubur ayam yang baru saja Zuki beli dari warung seberang jalan. Zuki yang tengah mengunyah bubur di dalam mulutnya berhenti sebentar, lalu mendongak ke arah Asar. Hari ini apa kegiatan kamu? Mau ikut aku ke kantor nggak? Kerja, jawabnya datar. Ke kafe lagi? Emangnya uang yang aku transfer kurang ya, sampai kamu kerja sambil kuliah? Cukup, jawab gadis itu malas. Kerja di mana? Berangkatnya bareng ya, sekalian aku berangkat ke kantor. Gak usah, aku naik angkot aja. Sekalian jalan, Ki. Zuki menghembuskan nafas pasrah. Untuk pertama kalinya Asar mengantar Zuki kerja. Sepanjang perjalanan Zuki terus diam dan membuang muka ke arah jendela. Walaupun kadang pria itu sesekali mengajak Zuki bicara. Butik depan berhenti, kata Zuki sambil bersiap memposisikan diri untuk turun. Nanti pulang jam berapa? Tanya pria itu memastikan. Nanti aku jemput, sambungnya. Zuki mengernyit memandangnya. Gadis itu tidak merespon perkataannya dan langsung turun dari mobil. Sesampainya di butik, kedua rekan Zuki langsung menghampirinya dengan gaya kepo. Buset dah, diantar siapa Ki? Keren banget mobilnya. Saudara, jawabnya Asal. Tidak ingin menjelaskan apapun tentang Asar baginya tidak begitu penting. Dan tepat jam 3 sore hari, Amar mengirim pesan. Nanti aku jemput, Amar. Awalnya Zuki santai memandangi pesan dari Amar, namun detik berikutnya Zuki terngiang ucapan Asar tadi pagi kalau dia mau menjemputnya. Walaupun ia mengangsikannya, tapi bagaimana kalau pria itu benar datang? Secepat kilat, Zuki membalas pesan dari Amar agar pria itu tidak usah menjemputnya, tapi pesan itu tidak direspon. Terkirim, tapi belum dibaca. Takut mereka berdua benar-benar datang dan tidak menutup kemungkinan terjadi keributan, dan itu tidak boleh terjadi. Dan tepat pukul 4:30 sore, ketika gadis itu keluar dari butik, sebuah mobil prestisius terparkir rapi di seberang toko. Dengan seseorang berdiri bersandar di badan mobil sambil masukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Tersenyum melambaikan tangannya ke arah Zuki. Zuki memastikan di sekitarannya tidak ada orang lain yang melihat. Zuki menghampiri pria itu dengan sedikit perasaan tak menentu. Khawatir Amar juga datang menjemputnya. Perempuan itu ceringukan ke kanan dan ke kiri sebelum masuk mobil. Kenapa Ki? Kok nggak tenang gitu? Gak apa-apa. Batin Zuki terus memohon semoga Amar tidak melihatnya. Teramat kasihan kalau pria sebaik Amar dicampakan. Udah makan? Udah tadi siang. Zuki menjawab pertanyaan namun otaknya kemana-mana. Ki, kita pulang ya. Hah? Apa? Kamu ngelamunin apa sih? Kita pulang ke rumah sekarang ya. Aku tidak mau pulang, tolak Zuki tegas. Sesaat kemudian setelah mobil yang Asar kendarai membaur dengan kendaraan lain, Asar terdiam. Raut wajahnya mendadak keruh, pandangannya fokus ke jalan raya. Masih setia dengan muka datar sedatar meja kaca. Zuki menghembuskan nafas pelan. Rasanya butuh asupan oksigen saat berhadapan dengan manusia kulkas macam Asar. Aku mau pulang ke kos. Asar masih setia menutup mulutnya rapat. Namun jalan yang ia lalui menuju ke kos setidaknya pria itu menuruti kemauan Zuki untuk pulang ke kos. Kita pulang ke kos dulu, ambil barang-barang kamu, terus pulang ke rumah. Ujar pria itu sesaat, mobil Asar sudah sampai di depan kos. Asar langsung masuk dan mengumpulkan semua barang-barang Zuki. Zuki menatap tak percaya, terdiam menyorot pria dingin yang tengah bertingkah sesuka hati itu. Aku belum mau pulang, Om. Zuki menarik tas besar yang ingin digunakan untuk memasukkan barang-barangnya. Asar memejamkan mata sejenak, mengontrol emosi yang hampir memuncak. Kemudian dengan gerakan cepat, mulai memasukkan apa saja ke dalam tas. Om, aku
tidak mau pulang ke rumah. Aku sudah nyaman di sini. Tolong, jangan paksa aku. Hiduplah bahagia bersama Kak Zumi. Aku ikhlas kalau memang itu pilihanmu. Asar berdiri, manik hitamnya menyorot tajam ke arah Zuki. Tatapan elang itu memindai tubuh Zuki dari ujung kepala sampai kaki. Seketika tubuh gadis itu merinding. Kedua tangannya refleks menyilang ke tubuhnya dengan perasaan tak menentu. Asar semakin mendekat. Kilat gairah kini tersambar jelas di matanya. Zuki semakin takut Asar akan berbuat nekat seperti waktu itu. Memaksanya. Om! Seru Zuki takut. Asar terus mendekat, namun ia tak menyaut. Asar terus mengikis jarak sehingga refleks Zuki memundurkan beberapa langkahnya. Asar semakin maju, sementara tubuh gadis itu sudah membentur dinding, membuatnya tak bisa mundur lagi untuk menghindarinya. Tubuh Asar kini berdiri tepat berada di depan Zuki. Nafasnya memburu, menyapu wajah Zuki. Kedua tangannya bersangga pada dinding tembok mengunci, mengurung Zuki posesif. Aku akan membuatmu mengandung anakku. Dek. Jantung gadis itu serasa berhenti berdetak. Ia membatu di tempatnya. Tubuhnya meremang mendengar suara seraknya. Asar benar-benar telah dikuasai gairah. Zuki semakin takut dengan perasaan tak menentu. Jangan, Mas. Zuki menggeleng dengan penuh permohonan, berusaha meminta Asar untuk tidak melanjutkan niatnya. Asar tak bergeming. Ia mengendus pipi Zuki perlahan, lalu berhenti tepat di depan bibirnya. Mata mereka saling beradu dalam sekejap. Asar telah menyatukan bibir mereka, mencecapi dengan lembut, membuat sedikit terhanyut. Mas, Zuki berusaha memisahkan diri, terengah di antara deru nafas sisa penyatuan mereka. Mau pulang sekarang, atau aku akan... Pria itu menjeringai, senyum iblis. Tangannya menelisik nakal. Zuki mendorong tubuh pria itu dengan keras. Ia berusaha menahan amarah yang melanda. Pria itu bergeming, tersenyum devil. Oke, mari kita lakukan sekali lagi. Aku tidak akan berhenti sampai kamu mendesah nikmat. Kata pria itu begitu dingin. Pria itu mulai melepaskan kancing kemejanya satu persatu. Dengan mata terus menyorot Zuki lekat. Stop! Zuki mengangguk cepat dengan mata terpejam. Seakan sedikit berat mengambil keputusan. Asar menghentikan tangannya yang mulai nakal, lalu memberi jarak pada tubuh mereka. Good girl, kata pria itu tersenyum menang. Asar masih menatap istrinya lekat. Baiklah, kamu siap-siap kemasi barangmu. Aku tunggu di luar. Pria itu melangkah keluar dengan napas berat. Sementara Zuki merasa kelegaan sesaat seperti baru saja terbebas dari singa buas yang kelaparan. Setelah semua barang Zuki kemas, ia melangkahkan keluar dengan berat hati. Ia sudah mulai nyaman tinggal sendiri. Zuki menemui pemilik kos terlebih dahulu untuk berpamitan. Kemudian ia masuk ke dalam mobil Asar. Rasanya masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi sekarang. Kenapa ia harus pulang ikut bersama Asar? Mengapa sikap Asar tiba-tiba berubah? Zuki menatap wajah tampan Asar yang tengah fokus menyetir, menatap lurus ke depan. Tangannya mengendalikan kemudi dan kakinya bermain gas dan rem, yang kadang melaju cepat dan bisa melambat sempurna. Seperti halnya sesempurna pengendalian hidup Zuki saat ini. Zuki menatap wajah jelmaan Arjuna tersebut dengan senyuman getir, menyadari bahwa Kak Zumi yang paling dia cintai. Haruskah Zuki berpasrah diri, tetap menjadi istrinya dengan sejuta luka, atau berlari yang ia sendiri tak tahu harus kemana lagi? Belum puas menatapku. Suara bariton Asar membiarkan ramalan Zuki. Seketika gadis itu mengalihkan pandangan ke samping, menyembunyikan rona merah yang bersemu. Aku tahu aku sangat tampan. Kamu suka kan? Oh ya ampun, percaya diri sekali pria itu. Gumam Zuki dalam hati. Biasa aja, sanggal Zuki tanpa menoleh ke arahnya. Asar tergelak. Jangan khawatir, kita akan tinggal serumah lagi. Bahkan satu kamar jadi kamu bisa puas memandangku. Haha. Zuki menatap kesal pria menyebalkan dan arogan itu. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dubbingan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.